Oke, Bu Caci, mulai ya untuk perkuliahannya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa melakukan video conference untuk perkuliahan kita, yaitu konsep IPA SD. Untuk hari ini kita sudah berada pada perkuliahan pertemuan ke-12. Jadi nanti kurang lebih kita tinggal 3 kali pertemuan lagi gitu. Oke, sebelum Bu Caci lanjut ke pokok bahasan yang akan kita bahas, Bu Caci absen terlebih dahulu. Bu Caci mulai dari absen yang pertama, Retno Wulandari. Hadir, Bu. Mamlu Atul. Hadir, Bu. Aisyah baru beli paketan, Bu. Iya, kok tahu, Mbak? Kok tahu kalau beli? Tadi ngechat saya di WA, cuma punya itu paketan internet WA aja. Oke. Dea. Hadir, Bu. Pramudita. Hadir, Bu. Arisa. Hadir, Bu. Siti Muzaroah. Hadir, Bu. Mbak Siti Muzaroah beberapa kali telat gabung ya di meet-nya Bu Caci? Enggak, Bu. Itu terganggu sinyalnya. Kemarin minggu depan itu mati lampu, Bu, di sini. Minggu kemarin toh, kok minggu depan? Iya, minggu kemarin. Oke. Maaf ya, Bu. Iya. Mbak Siti Muzaroah konfirmasi enggak ke Bu Caci? Kok Bu Caci enggak tahu? Kemarin WA, Bu, tapi enggak dilihat sama Bu Caci. Oh begitu, ketelinsut. Biasa Bu Caci itu kalau WA, kan tugas-tugas kan masuk ke WA ya, jadi mungkin ada beberapa yang tidak dibalas gitu, karena yaitu tadi terlalu banyak yang masuk untuk WA. Oke, terima kasih Mbak Siti. Iya, Bu. Ica. Hadir, Bu. Geo. Hadir, Bu. Arfat. Nurul Diana. Hadir, Bu. Ifatul. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Tribulan. Hadir, Bu. Indra. Hadir, Bu. Siti Khaironisa. Delita. Hadir, Bu. Umi. Hadir, Bu. Nila. Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Mbak Renis yang bikin
Ling. Ikut, Bu. Solihatun. Hadir, Bu. Mbak Reni sini ketua kelas gitu. Enggak, Bu. Oke. Ketua kelasnya sinten nggih? Mbak Jian ya? Iya. Iya, Bu. Dia Hadir, Bu. FV. Hadir, Bu. Siti Muliatul. Hadir, Bu. Siti Munasaroh. Hadir, Bu. Fitri Pradina. Hadir, Bu. Ugo Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Arizatun tadi izin ke Bu Caci. Hadir, Bu. Ikut. Iya, ikut tapi izin sakit ya Mbak. Iya, Bu. Semoga segera sembuh ya Mbak Arizatun. Iya, Bu. Terima kasih. Fatih. Hadir, Bu. Liana. Hadir, Bu. Ayunda. Hadir, Bu. Dwi Yuni. Hadir, Bu. Ilanur. Hadir, Bu. Sofia Umi. Hadir, Bu. Alvin Jihan. Hadir, Bu. Jadi untuk saat ini yang belum gabung meet dengan kita ada Mbak Siti Hairunisa, kemudian ada Arfat, kemudian tadi yang beli pulsa Aisyah. Gitu. Saya, Bu, sudah hadir. Mbak Aisyah sudah beli pulsa? Sudah, Bu. Oke. Saya juga sudah hadir, Bu. Sinten niki? Arfat Siki. Oke, sebentar. Jadi save dulu. Mas Arfat ya. Iya, Bu. Oh iya, sebelum ke pembahasan kita hari ini ya, Jadi informasikan untuk tugas kelompok yang kemarin terkait merekap latihan soal yang sudah kita bahas di beberapa 3 kali pertemuan kalau tidak salah. Itu sudah masuk semua di Bu Caci, jadi semua kelompok sudah mengirimkan tugasnya gitu. Kemudian sebenarnya untuk tugas latihan soal itu kan sudah kita bahas di perkuliahan, jadi semuanya itu jawaban yang diberikan benar, jadi sudah tepat. Nah, dari situ Bu Caci penilaiannya atau nilai yang Bu Caci berikan itu konsentrasinya dipengaruhi oleh estetika kalian dalam menulis, dalam artian kerapiannya, kemudian keajekannya, dan lain sebagainya. Tidak Bu Caci nilai dari benar atau salahnya, karena Bu Caci lihat semuanya sudah memberikan jawaban yang benar. Kan soal tersebut sudah kita bahas, tentunya kan berarti sudah ada jawaban gitu ya. Jadi semuanya memberikan memberikan jawaban yang sudah tepat gitu. Untuk rentang nilai yang Bu Caci berikan ada 85, 90 dan 95 gitu. Jadi ada 3 kategori untuk penilaian yang Bu Caci berikan ke kalian terkait tugas kelompok yang kemarin gitu. Kemudian untuk hari ini
Untuk hari ini, siapa yang sudah melihat kontrak kuliah kita? Hari ini kita ada tugas atau tidak untuk kalian? Ada tugas, Bu. Ada tugas? Tugas apa, Mbak? Benarkah hari Merangkum apa? Materi hari ini, Bu, tata surya. Loh, hari ini apakah kita belajar tata surya? Sistem pencernaan, Bu. Siap. Ayo, kok cepet sekali sudah di tata surya? Hari ini kita belajar apa? Ayo. Kita belajar sistem pencernaan. Nah, di situ ada tugas kah? Tidak ada, Bu. Iya. Hari ini kita tidak ada tugas, jadi tapi perlu diingat nanti minggu depan kita kan belajar sistem peredaran darah ya minggu depan lah. Di situ nanti kalian akan menghadapi soal melalui Google Form, di mana soal tersebut berisi 3 topik itu tadi, mulai dari sistem pernafasan, sistem pencernaan yang kita bahas hari ini, dan sistem peredaran darah. Jadi nanti minggu depan itu kalian akan melakukan latihan soal melalui Google Form gitu ya. Oke. Kemudian minggu kemarin kan kita bahas tentang sistem pernafasan. Nah, dari pembahasan itu yang masih teringat di kalian sampai saat ini apa? Ayo Mbak Evi. Alat-alat pernafasan, Bu. Seperti hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, pulmo, dan mekanisme pernafasan juga. Terus volume dan kapasitas paru-paru. Ya. Itu saja, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Evi. Mbak Evi ini Evi Fitria ini toh? Gitu. Oke. Kalau Mbak Siti Munasaroh, mana Mbak Siti Munasaroh? Ada ndak orangnya ini? Ada, Bu. Ayo Mbak Siti Munasaroh. Kalau terkait teknik pernafasan ya, berdasarkan otot yang kita gunakan itu ada berapa Mbak jenisnya? Pernafasan. Gimana, Bu? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Kalau dilihat dari otot atau teknik pernafasan jenisnya gitu maksudnya, itu ada berapa dan apa? Dari sistem kerjanya gitu Mbak Siti. Kemarin kita Pernafasan dada dan pernafasan perut, Bu. Oke, kalau pernapasan dada berarti kerjanya itu fokusnya di gerakan otot apa, Mbak? Diafragma, Bu. Ayo, benarkah diafragma? Gimana Mbak Retno? Dada pakai diafragma kah? Ayo, ready ndak ini Mbak Retno? Tulang rusuk, Bu. Oke, tulang rusuk. Betul, kalau pernapasan perut pakai apa Mbak Retno? Diafragma. Oke, terima kasih Mbak Retno. Mas Arfat, mana Mas Arfat? Iya, Bu. Oke, Mas Arfat,
kalau terkait penyakit gitu yang berhubungan dengan sistem pernafasan, Mas Arfa taunya apa? Kanker paru-paru, Bu. Kanker paru-paru. Oke. Selain itu, Mas? Asma, Bu. Asma. Selain itu? Radang paru-paru. Mas Arfatnya perokok enggak? Enggak, Bu, alhamdulillah. Jangan-jangan endaknya di Bu Caci ini. Beneran, Bu. Yang cewek ada yang merokok? Mbak Nabila merokok enggak? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya sudah, berarti kemarin kan kita belajar tentang pernafasan ya. Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan pencernaan. Bu Caci izin untuk share screen dulu. Tidak terasa ya, perkuliahan kita hampir selesai. Kita meet mungkin 3 kali lagi. Bahas tentang peredaran darah. Kemudian bahas tentang tata surya. Kemudian bahas tentang bumi. Ini PPT Bu Caci sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Nah, ini ya, berarti yang akan kita bahas untuk hari ini adalah sistem pencernaan manusia. Oke, untuk materi ini sama dengan materi sebelumnya, insya Allah sama semua untuk 2021 A, B, C, dan D, karena PPT ini dibuat oleh tim dosen gitu. Jadi yang pegang untuk mata kuliah konsep IPA SD kan ada Bu Caci, Bu Anggun, sama Bu Iva Seftia. Nah, kami bertiga ini untuk materinya, untuk PPT-nya insya Allah sama semua. Jadi apa yang kalian dapatkan tentunya nanti akan sama dengan yang didapatkan oleh mahasiswa di kelas lain. Gitu. Oke. Kemudian apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Kalian makan atau tidak? Iya, Bu. Makan. Iya, Bu. Sudah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Belum, Bu. Jangan-jangan diet ini jam 8 belum sarapan. Diet berarti. Oke, jadi apa yang kita makan ya, itu apa yang terjadi dengan makanan tersebut gitu. Nah, tentunya kan makanan tersebut akan diproses di dalam tubuh kita sehingga nanti bisa menghasilkan apa, yuk? Kenapa kok kita makan? Untuk apa? Supaya menghasilkan tenaga, Bu, untuk aktivitas sehari-hari. Iya, kalau misalkan ndak makan kira-kira fokus ndak untuk mengikuti perkuliahan dengan banyaknya tugas? Insya Allah tidak. Oke, jadi kalau diet jangan terlalu ya. Takutnya nanti menjadikan kalian tidak fokus untuk mengikuti perkuliahan. Gitu. Nah, di sini definisi dari sistem pencernaan. Jadi, yang dimaksud dengan sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya itu masih kasar, menjadi lebih halus dan sederhana. Nah, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Yang diserap apanya? Yang diserap adalah sari-sari makanannya. Jadi awalnya yang kita makan kan bentuknya tentunya kasar. Misalkan apa ya? Tempe kering misalkan. Lah, itu kan masih kasar. Misalkan lagi
mie ayam misalkan. Lah, kemudian nanti dalam sistem pencernaan itu dia akan mengalami perubahan bentuk dari yang kasar tadi untuk menjadi lebih halus, lebih sederhana dengan bantuan enzim. Jadi ada yang kimiawi, ada yang mekanik. Itu kemudian nantinya ketika dia sudah halus, sudah sederhana, itu akan diserap sari-sari makanannya oleh tubuh kita. Gitu. Berikutnya, ini untuk organ-organ pada pencernaan manusia. Ya, sambil dilihat gambarnya. Yang pertama di sini ada rongga mulut. Kemudian ada di dalam rongga mulut itu ada kelenjar ludah. Kemudian setelah itu masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian habis gitu masuk ke lambung. Kemudian masuk ke usus halus yang posisinya ada di tengah ini. Kemudian habis gitu setelah usus halus masuk ke usus besar, kemudian di anus dan dikeluarkan melalui buang air besar gitu. Itu untuk organ pencernaan kita. Jadi ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kalau pernapasan kemarin itu tenggorokan, kalau untuk pencernaan ini kita pakainya kerongkongan gitu. Esofagus. Kalau kemarin kan trakea. Itu terkait organ. Oke, bisa diulangi lagi sesuai slide ini. Berarti siapa ini? Mbak Renis, ayo Mbak Renis yang bikin link. Ya, Bu. Ayo Mbak, nomor 1 apa? Dari mulut Ibu ya masuk, lalu lewat ke esofagus atau kerongkongan. Nomor 3. Lalu nomor 3 itu hati, Bu, apa lambung? Ayo, hati apa lambung? Lambung, Bu. Hati yang ini toh Mbak, hati yang ini no. Ke lambung, lalu ke usus halus, lalu ke usus besar, lalu keluar nomor 6 anus itu lalu keluar. Oke, terima kasih Mbak Renis. Mas Geo, mana Mas Geo? Ya, Bu. Oke, ulangi Mas, nomor 1 apa dan seterusnya. Nomor 1 mulut, Bu. 2 kerongkongan. 3 lambung. 4 usus halus. 5 usus besar. 6 anus. Oke, terima kasih Mas Geo sudah mengikuti perkuliahan. Bu Caci takutnya ditinggal ya. Kan Bu Caci enggak tahu. Tiba-tiba kalian menghilang, jangan-jangan. Oke, kita lanjut untuk yang pertama ya. Tadi adalah rongga mulut. Gitu. Nah, bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Nah, kalau di rongga mulut ya, kalian kan tentunya punya mulut masing-masing. Nah, bagian-bagiannya itu terdiri dari ada gigi, kemudian ada lidah, kemudian ada kelenjar air liur. Jadi ada 3 itu yang ada di rongga mulut kita, gigi, lidah, sama kelenjar air liur. Oke. Kemudian untuk di peranannya, ya kita lihat di dalam rongga mulut tadi yang ada 3 komponen tadi ya, itu makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi. Kemudian lidah dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Jadi asalnya tadi kan masih besar, masih kasar, kemudian masuk ke rongga mulut itu makanannya menjadi lebih
halus atau dihancurkan lah seperti itu ya, dengan bantuan tadi gigi, lidah sama kelenjar air liur. Tuh. Kemudian itu berarti fokusnya adalah ke pencernaan mekanik ya. Jadi pencernaan itu ada yang mekanik, ada yang kimiawi gitu. Kalau kimiawi berarti pakainya adalah enzim. Kalau mekanik berarti fokusnya ke ukuran, dari ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil. Itu berarti masuk kategori pencernaan mekanik. Tapi kalau dia sudah berbantuan enzim, berarti dia masuk ke pencernaan kimiawi. Tuh. Ini penjelasannya di rongga mulut tadi, masih berada di rongga mulut. Itu selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut itu juga dibantu oleh enzim yang disebut dengan enzim amilase atau ptealin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Jadi kelenjar air liur itu mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim amilase. Nah, apa fungsi dari enzim amilase atau enzim ptealin tadi? Enzim tersebut itu berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan itu akan terasa manis gitu. Jadi nasi gitu ya, nasi yang kita makan, kita kunyah terus menerus itu akan berasa manis. Nah, itu terjadi karena di mulut itu ada enzim yang disebut dengan enzim amilase. Itu dia mengubah karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida yang menimbulkan rasa manis itu tadi. Oke, jadi di mulut itu ada dua proses pencernaan, yaitu ada yang sifatnya kimiawi, ada yang mekanik. Gitu. Kalau mekanik berarti fokusnya adalah di ukuran dari yang besar menjadi lebih kecil, itu ya, dengan bantuan gigi, lidah, air liur. Kemudian yang kimiawi berarti dengan bantuan enzim, yaitu enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida. Itu di mulut. Kemudian untuk gigi. Nah, gigi kan tadi bagian dari mulut ya. Gigi di dalam rongga mulut itu dikelompokkan ada 3 jenis. Oke. Jadi gigi kalian itu ada 3 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, kemudian ada gigi taring, kemudian ada gigi geraham gitu. Kalau yang posisi paling belakang itu gigi apa, Mas Geo? Geraham, Bu. Gigi geraham. Kalau paling depan gigi apa, Mas? Seri. Gigi seri. Kalau gigi taring itu yang gimana, Mas, penjelasannya? Kalau gigi taring yang runcing, Bu, tajam. Kalau di hantu berarti posisinya yang giginya siapa? Giginya Dracula, Bu. Ya, jadi yang kelihatan kalau Dracula kan dia lebih panjang sendiri. Itu yang lebih panjang itu adalah gigi taring gitu. Jadi giginya Dracula yang lebih panjang itu bukan gigi seri, tapi gigi taringnya ya. Tuh. Oke, ini untuk fungsinya dari masing-masing jenis gigi tadi ya. Kalau jumlahnya bisa dilihat itu, kalau gigi seri ya, bagian bawah itu ada 4, bagian atas juga ada 4. Kemudian gigi taring, bawah itu ada 2, atas ada 2. Kemudian untuk gigi geraham itu ada 10 ya, bagian bawah. Kemudian 10 juga bagian atas. Dan untuk gigi pada anak-anak dengan gigi pada kita orang dewasa itu tentunya tidak sama jumlahnya. Karena geraham anak itu yang bagian
ujung sendiri paling belakang itu kan dia belum tumbuh gitu. Jadi otomatis kan lebih banyakkan jumlah gigi orang dewasa daripada anak-anak gitu. Untuk fungsinya kita lihat dari gigi seri. Gigi seri ini berbentuk pahat, kemudian dia berfungsi untuk memotong makanan gitu. Kemudian kalau gigi taring ini bentuknya lancip dan runcing, dia itu berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Kalau gigi geraham ini berbentuk rata, bergerigi, kemudian berfungsi untuk mengunyah makanan. Gitu. Jadi fungsinya sendiri-sendiri. Yang seri memotong, taring itu menusuk, mengoyak, yang geraham itu mengunyah makanan. Berikutnya ini yang Bu Caci katakan tadi ya, untuk jumlah gigi. Jadi jumlah gigi pada anak-anak itu tentunya tidak sama dengan jumlah gigi pada orang dewasa. Gitu. Kalau gigi kalian sudah tumbuh atau belum yang bagian paling belakang? Siti Muzaroah mana? Ya Bu, saya. Mbak Siti Muzaroah giginya sudah lengkap atau belum? Sudah Bu. Iya, iya. Bu Caci hanya sekedar ngecek. Sebenarnya Bu Caci manggil kalian itu bukan dalam artian nanti kalian mikirnya apa kuliah kalau Bu Caci ditunjuk terus, tidak seperti itu. Bu Caci sebenarnya ngecek saja kalian itu mengikuti perkuliahan atau tidak gitu loh. Ya, jangan salah paham. Ya Bu. Oke, Bu Caci lanjutkan. Untuk gigi pada anak-anak itu jumlahnya itu ada 20 yang terdiri dari 8 buah gigi seri ya, 4 bawah, 4 atas, kemudian 4 buah gigi taring yang Bu Caci katakan tadi, 2 bawah, 2 atas, kemudian 8 buah gigi geraham. Berarti gerahamnya itu belum lengkap, 4 ya, 4 bawah, 4 atas. Dimana berarti geraham kiri ada 2, geraham kanan ada 2, demikian juga atas dan bawahnya begitu. Kemudian untuk orang dewasa ini jumlah giginya 32 dengan rincian 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring sama. Tapi gigi gerahamnya itu 20. Jadi yang bawah ada 10, atas ada 10. Bawah kiri berarti ada 5, bawah kanan ada 5 gitu. Demikian juga untuk atas kiri ada 5, atas kanan juga ada 5 gitu. Jadi jumlahnya kalau giginya anak-anak itu ada 20, kalau giginya orang dewasa ada 32. Nih, perbedaan gigi anak dan dewasa. Gigi pada anak-anak ini masih berupa gigi susu ya. Kalau gigi pada orang dewasa ini sifatnya permanen gitu. Artinya apa? Kalau anak-anak gimana giginya? Kalau setelah tumbuh ada proses apa lagi? Siti Mamluatul. Iya Bu. Mbak Siti Mamluatul, kalau anak-anak giginya setelah tumbuh ada proses apa lagi Mbak? Siti Muliatul Bu. Siti Mamluatul ya? Bukan Siti sih, Mamluatul saja. Saya Bu. Mbaknya Mamluatul kan? Iya. Mbak Mamluatul punya adik? Enggak punya Bu. Tapi pernah kecil kan ya Mbak Mamluatul? Pernah. Mbak Mamluatul, kalau gigi pas anak kecil itu kenapa kok disebut belum gigi permanen, masih disebut gigi susu? Kalau menurut saya kan itu masih belum permanen Bu. Jadinya kan
kadang ada yang anak kecil yang giginya langsung ompong gitu loh Bu, terus baru itu langsung tumbuh lagi gigi itu gigi permanen ya Bu. Kalau dilihat dari artinya ya, kalau permanen kan artinya tetap, kalau giginya anak-anak kan belum permanen. Lah ompongnya itu biasanya bukan dalam artian ompong karena gigi sen loh ya, orang tua pun kan bisa juga giginya berlubang dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud tidak permanennya itu kalau anak dia itu melalui proses apa yang namanya waktu giginya ompong kecil itu, anak kecil? Pupa. Betul, pupa. Jadi ada proses di mana giginya itu mengalami pupa gitu ya. Pupa itu artinya bukan karena dia gigisen atau lain sebagainya ya, karena dia memang prosesnya seperti itu, giginya dia itu belum gigi permanen, jadi dia harus mengalami proses pupa terus tumbuh lagi. Lah tumbuh lagi itulah yang disebut dengan gigi permanen gitu. Oke. Berikutnya ini untuk bagian-bagian gigi ya. Bagian gigi ini terdiri dari mahkota gigi, kemudian leher gigi, dan akar gigi. Kemudian bagian terluar mahkota gigi ini dilapisi dengan email gigi. Email gigi itu yang memberikan warna putih itu loh. Kalau gigi kita. Tapi ada juga sih yang kuning. Ya, maksudnya gitu, itu yang dimaksud dengan email gitu. Kemudian ini kan ada latihan soal ya. Apa ini? Di dalam rongga mulut makanan dicerna oleh apa saja tadi? Ayo dijawab. Gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi, lidah, sama kelenjar air liur. Kemudian nomor 2, sebutkan enzim apa yang dihasilkan kelenjar air liur. Apa Mas Arfad? Petialin Bu. Oke. Enzim petialin. Iya, petialin atau amilase. Kemudian nomor 3, apa kegunaan enzim amilase yang terdapat pada rongga mulut? Mengubah amilum menjadi maltosa sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Coba diulangi Mbak Zulfa. Mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 4, gigi manusia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi coba diulangi Tribulan. Gigi seri, gigi taring, sama gigi geraham Bu. Iya, terima kasih. Berarti kalian sudah mengikuti perkuliahan Bu Caci dengan senang hati. Oke, masih ada latihan soal lagi. Berapakah jumlah gigi pada anak-anak? 20. Rinciannya bagaimana tadi? 82 gigi seri, 42 dan 82 gigi geraham. Iya, oke. Mbak Umi mana? Saya Bu. Oke, diulangi Mbak Umi, ada berapa jumlah gigi anak? Halo Mbak Umi.
Mbak Umi. Iya, Bu. Dijawab Mbak nomor 5. Berapa jumlah gigi pada anak-anak? Tadi sudah dijawab sama temennya. Ya, berjumlah 20 buah. 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Terima kasih. Mbak Umi, nomor 6 minta dijawabkan oleh siapa? Tunjuk Mbak temannya. Retno Wulandari, Bu. Oke, Mbak Retno, ayo. Iya, Bu. Gigi dewasa yaitu terdiri dari 32, 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 20 buah gigi geraham. Oke, terima kasih. Mbak Wulan, Ya, minta Bu. siapa nomor 7? Siti Khairunisa, Bu. Oke, lanjut Mbak Siti. Sebutkan perbedaan. Sebutkan perbedaan gigi anak-anak dan orang dewasa. Gigi pada anak-anak masih berupa gigi susu, sedangkan gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau permanen. Selain itu, kalau dilihat dari jumlahnya, banyakan mana, Mbak? Banyakan gigi dewasa, Bu. Kalau dewasa jumlahnya berapa? 32. Kalau anak-anak? 20. Oke, terima kasih Mbak Khairunisa. Ayo, nomor 8 terakhir. Minta siapa? Solihatun Nikmah, Bu. Oke, ayo Mbak Solihatun. Sebutkan bagian-bagian gigi terdiri dari 3, Bu. Mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Di mahkota ada apanya, Mbak? Dilapisi oleh email gigi, Bu. Oke, terima kasih. Berarti sudah semua ya. Semoga nanti kalau pas dapat soal bisa menjawab dengan mudah seperti hari ini. Bu Caci lanjutkan lagi. Nah, menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Berarti kan langkah urutan selanjutnya setelah rongga mulut tadi ya, yaitu ke kerongkongan atau esofagus. Nah, jadi setelah makanan itu di rongga mulut ya, diproses kimiawi sama mekaniknya, dia nanti akan masuk ke selanjutnya, urutan selanjutnya yaitu ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui sebuah gerakan yang disebut dengan gerak peristaltik. Jadi kerongkongan ini ibaratnya hanya apa ya? Dia itu kayak saluran yang nantinya harus dilewati sebelum dia makanan ini menuju ke lambung gitu. Kemudian makanan dari kerongkongan tadi menuju ke lambung karena adanya suatu gerakan yang disebut dengan gerak peristaltik tadi pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Jadi gerakannya itu berada pada 2/3 bagian bawah di kerongkongan. Itu ada gerak peristaltik. Kemudian apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Gerak peristaltik itu adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi bagian penting atau keyword penting di kerongkongan sebagai saluran pencernaan itu adalah adanya gerakan peristaltik tadi. Itu untuk kerongkongan. Jadi yang perlu diingat di bagian kerongkongan itu adalah keywordnya tadi
atau informasi pentingnya tadi adalah terletak pada gerakan yang disebut dengan gerak peristaltik. Tuh. Berikutnya adalah lambung. Jadi setelah kerongkongan, tahap selanjutnya atau tempat selanjutnya yang dilalui oleh makanan adalah lambung. Nah, itu untuk bagian-bagian lambung ada bisa dilihat sendiri nanti untuk bagian-bagiannya. Kemudian ini, pada lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Berarti sama ya dengan di mulut tadi, dia itu mengalami mekanik sama kimiawi. Kemudian yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi. Ya, kalau di mulut tadi gigi sama lidah berkontraksi, maksudnya gigi sama lidah melakukan mekanik, pencernaan mekanik itu. Kalau di lambung yang melakukan pencernaan mekanik itu adalah otot-otot lambung. Nah, melakukan gerakan meremas-remas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur. Kalau di mulut saat gigi, lidah mengunyah gitu ya, makanan mengalami proses mekanik, itu kan kita menyadarinya ya kalau di mulut. Tapi kalau di lambung, ketika otot-otot lambung ini bekerja, dia meremas, menggiling makanan, artinya dia mengubah ukurannya menjadi lebih kecil lagi, kan kita tidak sadar. Beda dengan yang di mulut tadi. Berikutnya itu untuk mekaniknya ya. Berikutnya adalah untuk kimiawinya. Untuk pencernaan secara kimiawi pada lambung ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung dan getah lambung. Nah, enzimnya ini ada 3, yaitu asam klorida, kemudian enzim pepsin, kemudian enzim renin. Untuk HCl ini berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi kan makanan yang kita makan itu tidak menutup kemungkinan dia membawa bibit penyakit. Lah, bibit penyakit ini dikendalikan oleh HCl yang berada di lambung kita. Gitu. Kemudian untuk enzim pepsin, dia berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Gitu. Kalau tadi di mulut itu ada amilase, ptealin, itu kan mengubah karbohidrat menjadi monosakarida kan gitu. Kalau di lambung ini ada pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Berikutnya ada enzim renin. Nah, dia itu berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein gitu ya, dengan bantuan kalsium. Jadi fokusnya adalah ke protein menjadi kasein. Kalau pepsin tadi protein menjadi pepton. Itu untuk enzim yang berada di lambung yang berfungsi untuk melakukan pencernaan secara kimiawi. Kalau otot-otot lambung tadi meremas, menggiling, itu melakukan pencernaan secara mekanik. Gitu. Oke, ini ada latihan soal lagi. Bu Caci mulai dari Arisa. Mana Arisa? Saya, Bu. Ayo Mbak Arisa, nomor 1. Gerak mendorong makanan yang dilakukan oleh kerongkongan ke lambung disebut gerak peristaltik, Bu. Lanjut Mbak Arisa, tunjuk temannya nomor 2. Liana Yunita. Monggo Mbak Liana, nomor 2. Pencernaan di lambung terjadi secara mekanik dan secara kimiawi. Betul sekali. Lanjut Mbak, tunjuk temannya nomor 3. Evi Fitria. Mana Mbak
Mbak Fitria, ada ndak ini? Ada, Bu. Oke, lanjut Mbak, nomor 3. Pencernaan secara mekanik pada lambung dilakukan dengan cara yang mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Oke, itu untuk mekanik. Lanjut Mbak, nomor 4 siapa? Ila Nur Maulida, Bu. Oke, Mbak Ila, ayo nomor 4. Pencernaan secara kimiawi di lambung dilakukan dengan bantuan enzim. Enzimnya tadi ada berapa, Mbak? Ada 3. Apa saja? Asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Terima kasih. Lah, ya, ini Bu. Mbak nomor 5. Ayo Mbak, tunjuk Mbak siapa? Sudah dijawab tadi. Aulia Safitri. Monggo Mbak Aulia. Halo. Ada 3 enzim. Mbak Aulia, mana ini? Iya, Bu. Ayo Mbak, nomor 5. Sebutkan 3 macam enzim pencernaan. Ada 3, Bu. Asam klorida, enzim pepsin, enzim renin. Lanjut Mbak, nomor 6 minta siapa? Fitri Pradina. Ayo. Iya, Bu. Apa kegunaan asam klorida atau asam lambung? Kegunaannya untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan, Bu. Iya, ayo Mbak, lanjut. Minta siapa nomor 7? Pramudita, Bu. Ayo Mbak Pram. Iya. Apa kegunaan enzim pepsin? Kegunaan enzim pepsin adalah mengubah protein menjadi pepton. Iya, nomor 8 Mbak, siapa? Dea Wilut, Bu. Oke, Dea, ayo. Iya, Bu. Apa kegunaan enzim renin? Kegunaannya untuk berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Oke, ayo Mbak Dea, nomor 9 siapa? Nila Putri, Bu. Oke. Ayo Mbak Nila. Ini kayaknya butuh mencari ini nomor 9. Mengandung karbohidrat dan protein secara bersamaan, berapa lama makanan tersebut dicerna dalam lambung? Karbohidrat memiliki ikatan karbon yang sederhana namun memiliki konsentrasi tinggi, sedangkan protein memiliki ikatan yang mudah dipecah jika terkena konsentrasi tinggi seperti asam lambung yang mengubahnya menjadi asam protein. Jadi lama cerna adalah kurang lebih 12 jam untuk mereduksi rantai sampai titik seimbang terhadap asam lambung. Terima kasih Mbak ya sudah mencari. Ini tidak ada di slide-nya Bu Caci. Ya. Ya, Bu. Oke Mbak, nomor 10 minta siapa? Minta dijawab siapa Mbak nomor 10? Iya, Karisma. Oke, Dia. Halo Dia. Ada, Bu. Ayo Mbak nomor 10. Nggak ada Bu, juga ini di slide-nya Bu Caci. Izin mencari jawabannya dulu ya. Sebentar, Bu.
Ayo Mbak, makanan yang tinggi serat, masa Anda tahu? Maaf Bu, belum nemu jawabannya. Ayo, yang lain ada yang ingin membantu? Buah-buahan berserat. Kalau dan sayuran. Kalau buah seperti pepaya. Iya, betul sekali. Jadi yang tinggi serat itu biasanya yang sayuran, buah-buahan gitu ya. Kalau mie ayam itu enggak tinggi serat. Kalau apa ya, seblak itu juga kayaknya enggak tinggi serat gitu. Biasanya yang fokus ke tinggi serat ini yang sukanya diet gitu. Ada enggak di sini yang sukanya diet? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, berarti sudah ideal semuanya ya. Insya Allah, Bu. Iya. Oke, Bu Caci lanjut ya. Tadi sudah di lambung. Berikutnya berarti masuk ke usus halus. Nah, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur tadi ya, karena dia kan dicerna mekanik sama kimiawi juga, dia nanti akan masuk ke usus halus untuk dicerna lagi. Kemudian diserap sari-sari makanannya gitu. Jadi nanti penyerapan sari-sari makanan kita itu dilakukan saat makanan berada di usus halus kita. Berikutnya, informasi untuk usus halus ya. Usus halus ini terdiri dari yang pertama usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum gitu. Jadi usus 12 jari itu apa ya? Sebelumnya usus halus. Nah, panjangnya ini berkisar antara 1/3 meter. Kalau 1 meter berarti 100 cm. Sepertiganya 100 cm dibagi 3 berarti sekitar 33 cm gitu. Nah, di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Jadi kan kita itu punya pankreas. Pankreasnya itu menghasilkan getah. Nah, getahnya itu dimasukkan atau menuju ke usus 12 jari itu tadi. Gitu. Dan di situ nanti makanan ketika berada di usus 12 jari dia akan dicerna dengan bantuan getah pankreas ini tadi. Jadi getah pankreas itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, kemudian getah pankreas ini mengandung beberapa enzim, 3 enzim, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, kemudian enzim lipase. Untuk fungsinya, yang pertama dari enzim amilase, dia fungsinya sama dengan ketika enzim ini yang kita temui di mulut ya, dia mengubah amilo menjadi maltosa atau monosakarida. Kemudian untuk enzim tripsin itu mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi ada 3 enzim gitu ya di usus halus, di mana enzim ini dihasilkan oleh getah pankreas, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Itu untuk usus halus. Nah, selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi kan biasanya kita kenalnya hati dan pankreas gitu ya. Kalau hati berarti menghasilkan getah empedu, kalau pankreas berarti menghasilkan getah pankreas itu tadi. Nah, enzim yang dihasilkan oleh pankreas sama hati ini membantu proses pencernaan ketika makanan berada di usus halus.
Untuk fungsinya dari getah empedu, ini yang pertama, mengemulsikan makanan agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Jadi dia itu mengemulsikan lemak tadi ya, yang supaya lemak itu mudah diserap oleh tubuh gitu. Dia mengubahnya menjadi asam lemak. Kemudian yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Nah, ini biasanya kan bisa warna ini nanti kita taunya juga ketika kita buang air besar itu kan hasil pencernaan. Nah, itu juga memberikan warna di situ. Itu fungsi dari getah empedu. Tuh. Kemudian tadi ya untuk usus halus kan bagian yang pertama ada usus 12 jari. Kemudian bagian yang kedua dari usus halus ini ada usus kosong atau yang disebut dengan jejunum gitu. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Yang pertama ada enzim maltase, kemudian ada enzim sukrose, kemudian ada enzim laktase. Jadi ada 3 enzim ini yang berperan di usus kosong. Kalau tadi kan ada enzim juga yang berperan di usus 12 jari gitu. Untuk fungsinya, untuk enzim maltase ini berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian enzim sukrose itu berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan enzim laktase ini berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Itu maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Sukrose berarti mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa. Itu 3 enzim yang bekerja ketika makanan berada di usus kosong. Usus kosong ini bagian dari usus halus. Jadi bagian yang pertama tadi untuk usus halus, Bu Caci ulangi lagi. Ada usus 12 jari, kemudian berikutnya ada usus kosong. Tuh. Kemudian ada usus penyerapan. Ini salah tulis ya, harusnya berarti bagian yang ketiga. Yaitu atau disebut dengan ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Jadi di usus penyerapan ini ada bagiannya yang disebut dengan villi. Villi ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan itu tadi. Di bagian villi inilah terjadi tempat gitu ya, sari-sari makanan itu diserap oleh usus halus. Kemudian villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap oleh tubuh melalui darah. Kan kita tahu bahwa sari-sari makanan yang kita makan itu kan diedarkan ke seluruh tubuh melalui atau dibawa oleh darah gitu. Jadi darah itu kan salah satu fungsinya adalah mengedarkan sari-sari makanan. Nah, berarti sari-sari makanan ini kan diserap di usus halus, bagian usus penyerapan, untuk bagiannya lagi yang disebut dengan villi. Jadi villi ini tadi kan berhubungan dengan pembuluh darah. Kenapa? Karena sari-sari makanan yang diserap di usus halus ini tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh, yang mengedarkan adalah darah gitu. Kemudian pada ujung usus halus terdapat umbi cacing atau yang disebut dengan usus buntu. Kegunaannya adalah sebagai
klep penghubung antara usus halus dengan usus besar. Karena nanti kan setelah usus halus, makanan akan dibawa ke usus besar. Nah, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk lagi ke usus halus. Jadi itu fungsi dari usus buntu atau umbi cacing. Gitu. Dia itu mencegah agar makanan tidak kembali lagi ke usus halus, tapi langsung masuk ke usus besar. Nah, biasanya kan sering kita dengar ada penyakit kena usus buntu. Nah, ketika ada pernyataan seperti itu, berarti ada sesuatu yang masuk ke usus buntu atau menghambat di situ, sehingga menjadikan kita mengalami sakit usus buntu itu tadi. Dan biasanya untuk usus buntu ini kan berarti ada operasi gitu ya. Nah, itu dipotong bisa untuk usus buntunya atau dikeluarkan apa yang nyangkut di usus buntunya itu juga bisa. Oke. Ini kembali lagi ke latihan soal. Ayo nomor 1. Bu Caci mulai dari tribulan. Mana Mbak Tribulan? Iya, Bu. Oke, ayo Mbak, nomor 1 Mbak. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Iya. Iya, Bu. Betul. Ayo Mbak Tri, nomor 2 minta siapa? Mbak Sophia, Bu. Sophia Umi. Mbak Sophia, ayo nomor 2. Pencernaan pada usus 12 jari dibantu oleh getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, Bu. Oke, nomor 3 siapa Mbak? Renis, Bu. Oke, ayo Mbak Renis, nomor 3. Mbak Renis. Renis. Iya, Bu. Ayo Mbak, nomor 3 Mbak. Nomor 3, getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim. Apa tadi yang dihasilkan pankreas? Yang itu, Bu, yang maltase itu, Bu. Ayo pankreas yang mana tadi? Tidak dicatat di Bu Caci tadi. PPT-nya Bu Caci? Belum nyata. Oke, yang lain yang sudah bisa, ayo. Salah satu. Siapa ini? Lulu sudah mencatat? Enzim amilase, tripsin, sama lipase. Enggak jelas suaranya. Siapa ini? Enzim amilase, enzim tripsin, sama enzim lipase, Bu. Iya, betul. Mbaknya minta siapa untuk nomor 4? Lala, Bu. Oke, ayo Lala itu yang mana? Indra, Bu. Indra, ayo Mbak Indra ya? Iya, ayo. Bu. Mbak Indra, ayo. Fungsinya itu mengubah amilo menjadi maltosa atau monosakarida. Ayo Mbak, nomor 5 siapa? Ayunda, Bu. Ayunda? Ya, Bu. Mana Ayunda? Apa kegunaan enzim tripsin? Mengubah pepton menjadi asam amino. Oke, nomor 6. Mbak Ayunda minta siapa? Mbak Delita, Bu. Ayo Mbak Delita.
Mana ini? Apa kegunaan enzim lipase? Kegunaan enzim lipase adalah untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Oke. Nomor 7 siapa, Mbak? Nabila Azza, Bu. Nabila, mana Nabila? Ya, Bu. Selain dibantu oleh getah pankreas, pencernaan pada usus 12 jari pun dibantu oleh getah. Sebentar, Bu. Ayo, Mbak, selain pankreas tadi satunya siapa? Getah apa? Getah empedu, Bu, atau hati. Empedu, ya. Ayo, Mbak, nomor 8 siapa? Mamluatul, Bu. Mamluatul. Kena lagi ya, Pak, Mamluatul? Iya, Bu. Ayo, Mbak. Nomor berapa tadi? Nomor 8. Getah empedu dihasilkan oleh hati, Bu. Nomor berapa? Nomor 9. Ayo minta siapa, Mbak? Mbak Mamluatul. Bentar, Bu. Tinggal tunjuk temannya saja, Mbak. Fitri, Bu. Radina. Fitri, ayo nomor 9. Iya, Bu. Sebentar. Apa kegunaan getah empedu? Yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Iya, jadi ada 2 ya. Nomor 10, ayo Mbak, minta siapa? Pugu, Bu. Pugu, baru ya, baru cowok. Dari tadi Bu Caci tunggu kok ndak ada yang minta cowok. Ayo Pugu nomor 10. Sebutkan enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada usus kosong atau jejunum. Ada 3, Bu. Enzim maltase, enzim sukrose, dan enzim laktase. Iya, ayo Mas Pugu nomor 11. Siapa? Arfat Vicky, Bu. Oke, Arfat, ayo. Ya, Bu. Tempat penyerapan makanan pada usus halus disebut fili, Bu. Fili. Nomor 12, ayo. Siapa, Mas? Aisyah Julia, Bu. Oke. Ayo, mana Mbak Julia? Saya, Bu. Ayo, nomor 12. Pada usus halus terdapat, sebentar, Bu, ya. Ubai cacing atau usus buntu, ya, Bu. Betul. Yang menghubungkan dengan usus besar. Terakhir nomor 13. Nurul Diana, Bu. Oke, Nurul, ayo. Nomor 12 ya, Bu. Nomor 13 terakhir. 13. Apa kegunaan umbai cacing atau usus buntu pada usus halus? Sebagai organ pertahanan tubuh. Dalam? Tempat produksinya pertahanan tubuh sama limpa. Bu. Nah, bentar. Baru mencari. Tadi loh, sudah ada kok di PPT-nya Bu Caci. Tadi habis buang air besar, Bu. Oke. Pencernaan juga ya ini berarti ya, proses pencernaan. Oke, mungkin yang lainnya, ayo, yang lainnya, ketua kelas. Sinten? Antara usus halus dengan usus besar. Dalam? Siapa ini? Salah satu yang
yang menjawab tidak dengar ya Bu Caci? Sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, Bu. Iya, betul. Jadi dia itu yang menghubungkan usus halus kita dengan usus besar kita. Karena kan setelah di usus halus, maka akan masuk ke usus besar. Dari tadi kan tidak ada yang berani menunjuk ketua kelas ya? Oke, Bu Caci lanjutkan ke slide yang 31. Kita masuk ke usus besar. Usus besar ini disebut dengan kolon. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan tadi yang sudah diserap oleh usus halus gitu ya, itu diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, jadi tadi kan makanan sari-sari makanannya kan sudah diserap di usus halus. Nah, di usus besar ini juga masih ada penyerapan lagi, yaitu penyerapan air dan garam mineral. Kemudian ampas dari setelah diserap tadi itu dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Jadi di usus besar kita itu ada bakterinya, yaitu bakteri Escherichia coli, di mana dia itu berfungsi untuk membusukkan ampas makanan yang sudah diserap sari makanannya, kemudian sudah diserap air dan garam mineralnya itu tadi. Dan itu berada di usus besar kita. Kemudian sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau fases itu terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung usus besar. Itu maksudnya ujung usus besar. Jadi ujung usus besar itu ada yang namanya rektum. Nah, rektum ini jadi sebelum masuk ke anus itu sisa kotoran makanan kita atau hasil kotoran makanan kita, tinja, itu masuk dulu atau ditampung di rektum ini tadi. Nah, rektum itu memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan, tinja, itu dan ototnya itu akan berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Seperti yang dilakukan Mbak siapa tadi? Yang kuliah terus ingin BAB tadi loh. Nah, berarti kan rektumnya ini sudah penuh. Jadi di rektum ada di rektum itu ada otot polos. Jadi ketika dia penuh nanti akan menimbulkan kontraksi, kita ingin buang air besar gitu. Untuk otot sendiri kalau kita kenal kan ada otot jantung, otot polos sama otot lurik. Nah, itu di pelajaran yang lain. Maksudnya di IPA yang bagian lain, tidak topik terkait pencernaan. Oke. Udah ya, jadi bagian pentingnya kalau di usus besar itu ada bakteri Escherichia coli, kemudian ada rektum. Rektum ini adalah di porosnya usus besar yang menuju ke anus gitu. Oke, lanjut yang terakhir yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja tadi sebagai ampas dari sisa hasil pencernaan makanan kita. Jadi terakhirnya itu endingnya itu dikeluarkan melalui anus dalam pencernaan. Jadi setelah sari makanannya diserap, setelah melalui beberapa proses mekanik, kimiawi, nah endingnya nanti adalah di anus kita keluarkan kotoran hasil pencernaan kita berupa fases atau tinja. Oke, terima kasih. Berarti sudah selesai terkait topik pokok bahasan sistem pencernaan pada manusia. Oke, ada yang ingin disampaikan ke Bu Caci? Sudah cukup, tidak ada yang ingin menyampaikan keluh kesahnya ke Bu Caci? Atau ingin bertanya,
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti langsung yang terakhir ya, berarti adalah membuat kesimpulan atau merekap apa yang sudah kita bicarakan hari ini terkait sistem pencernaan pada manusia. Di antara kalian, siapa yang ingin mengulang kembali apa yang Bu Caci sampaikan? Monggo, sinten? Saya, Bu. Oke, Mbak Alvin. Ketua kelas ya, Mbak? Iya, Bu. Dari tadi ndak berani ada yang nunjuk Mbak Alvin, Ditakuti ya, Mbak? Ketua kelasnya jahat. Monggo, Mbak Alvin. Enggak, Bu. Oke, monggo Mbak Alvin direkap ulang apa yang sudah Bu Caci sampaikan. Iya, Bu. Dari materi tadi, dimulai dari sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang berbentuk masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Dan meliputi organ-organ pencernaan manusia yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan kemudian di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Dan juga selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase dalam kurung ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Dan enzim amilase atau disebut dengan ptyalin berfungsi untuk mengubah amonium karbohidrat menjadi maltosa monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Dan selanjutnya yaitu gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Dari gigi seri berbentuk pahat berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi taring berbentuk lancip dan runcing berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Dan yang terakhir yaitu gigi geraham yang berbentuk rata bergerigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Dan kemudian jumlah gigi. Jumlah gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan jumlah gigi pada orang dewasa berjumlah 32, yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Selanjutnya perbedaan gigi anak dan dewasa. Gigi pada anak-anak masih berupa gigi susu, dan sedangkan gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap, yaitu permanen. Kemudian bagian-bagian gigi terdiri dari 3, yaitu mahkota gigi, yang kedua leher gigi, yang ketiga akar gigi. Dari bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Yang selanjutnya yaitu kerongkongan atau disebut esophagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan esophagus. Di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Yang kemudian dari kerongkongan itu sendiri adalah makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga berbentuk yang lunak seperti bubur makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Dan getah lambung terdiri dari 3, yaitu asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Dari
Fungsi tersebut asam klorida berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan, dan enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Dan keempat, usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Dan usus halus terdiri dari 12 usus jari yang disebut dengan duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Dalam usus 12 jari terdiri pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim pencernaan. Nggak usah terburu-buru Mbak Alvin, santai. Oh iya Bu, maaf. Yang terdiri dari 3, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Dan enzim amilase berfungsi mengubah amilu menjadi maltosa yang disebut dengan monosakarida. Yang kedua, enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang dihasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi dari getah empedu antara lain yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Yang kedua yaitu usus kosong atau disebut dengan jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu terdiri dari 3. Yaitu yang pertama enzim maltase, yang kedua enzim sukrosa, yang ketiga enzim laktase, yang berfungsi dari enzim maltase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim sukrosa yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir, enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Yang kedua, usus penyerapan atau disebut dengan ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus pencernaan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi, inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Yang pada usus halus terdapat umbai cacing yang disebut dengan usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali untuk masuk ke usus halus. Yang kelima yaitu usus besar atau disebut dengan kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Yang sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja feses yang terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Dan yang keenam adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Dan itu sudah terakhir, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alvin Jihan sudah mengulangi semua pokok bahasan yang sudah kita bahas hari ini semuanya. Hampir tersengah-sengah ya, kecapean karena menyampaikan. Ya Mbak Alvin? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak. Semoga apa yang sudah disampaikan membawa berkah untuk Mbak Alvin dan kita semua ya. Sudah baik hati menyampaikan apa yang Bu Cati sampaikan dengan segitu banyaknya dan detail gitu. Oke, berarti ini tidak ada masalah. Kita sudah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Alvin tadi. Kemudian untuk pertemuan ke-12 ini
kalian tidak ada tugas, jadi bebas, free untuk 1 minggu ke depan. Tinggal nanti di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia, di mana nanti setelah pembahasan tersebut kita nanti melakukan latihan soal melalui Google Form gitu. Untuk kesepakatannya nanti terserah ya, langsung setelah kita meet gitu kita melakukan latihan soal, ataukah untuk waktu beberapa saat lagi, artinya di sore hari atau malam hari baru latihan soal juga tidak masalah. Yang penting di hari yang sama, yaitu minggu depan, Senin depan itu tadi. Berarti paginya Bu Caci menyampaikan terkait sistem peredaran darah, setelah itu entah siangnya, sorenya, atau malamnya kalian akan mengerjakan latihan soal melalui Google Form gitu. Jadi mohon dipersiapkan, dan materinya yang akan menjadi bahan untuk latihan soal yaitu sistem pernafasan manusia yang kita bahas minggu kemarin, kemudian sistem pencernaan pada manusia yang kita bahas hari ini, dan sistem peredaran darah manusia yang akan kita bahas minggu depan. Jadi terdiri dari 3 pokok bahasan itu. Kemungkinan untuk jumlah soalnya ya, itu Bu Caci memberikan kalau tidak 25 ya 40 soal gitu. Jadi mohon dipersiapkan, catatannya mulai dirapikan dan lain sebagainya gitu. Oke, karena kalian tidak ada permasalahan yang ingin disampaikan ke Bu Caci, berarti perkuliahan kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti perkuliahan Bu Caci dengan sungguh-sungguh, sudah mengikutinya dengan adanya penunjukan langsung pertanyaan. Lah itu kalian ternyata siap. Jadi Bu Caci menyampaikan terima kasih. Kemudian Bu Caci mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bu Caci banyak kekurangan dalam penyampaian materi perkuliahan kita. Oke, terima kasih. Bu Caci akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Caci izin keluar ya dari Meet.